Halo cuy, ketemu lagi sama gua di Monster ID. Hari ini kita pengen nge-recap film animasi yang berjudul Mostly, yang merupakan produksi bersama antara negara Selandia Baru dan juga Tiongkok. Filmnya sendiri menceritakan tentang seekor makhluk yang dikenal sebagai Torrivan. Nah, selama hidupnya makhluk tersebut selalu aja diperbudak, sampai akhirnya dia kemudian memberontak dan memulai perjalanan berbahaya untuk menemukan sebuah kota yang konon kabarnya kota itu bisa menyelamatkan kaumnya dari perbudakan. So, kalau gitu nggak usah lama-lama. Duduk yang manis, siapin tisu, dan selamat menonton. 'Zaman dahulu kala, diceritakan ada spesies makhluk yang bernama Torrivan. Spesies ini bisa dibilang unik karena memiliki kekuatan, kecerdasan, dan juga mereka bisa berbicara. Suatu ketika, semua spesies Torrivan melakukan migrasi ke utara sebagai respon terhadap gangguan yang dilakukan oleh manusia. Nah, di antara yang bermigrasi itu, rupanya ada sebagian besar dari mereka yang tertinggal. Akibatnya, makhluk-makhluk itu kemudian diperbudak oleh umat manusia. Awalnya, Torrivan yang diperbudak bentukannya nggak seperti ini. Namun karena sering dijadikan sebagai hewan untuk membawa barang-barang berat, akhirnya lambat laun punggung mereka menjadi bungkuk. Begitu juga dengan tangan mereka yang udah nggak bisa digunakan lagi. Waktu pun terus berlalu, sampai akhirnya kisah tadi lama-kelamaan menghilang dan kemudian terlupakan. Suatu hari di sebuah kota kecil, beberapa Torrivan terlihat akan dilelang. Di sini ada satu Torrivan muda yang bernama Mostly, yang rencananya akan dibeli oleh seorang petani yang bernama Simon. Mengetahui kalau dia akan kehilangan anaknya, sang ibu pun gak bisa berbuat apa-apa, di mana yang bisa dia lakukan hanyalah terdiam sambil mengeluarkan air mata. Mama, saya 25 tahun kemudian, Mostly udah tumbuh menjadi Torrivan dewasa. Dia bahkan sekarang udah mempunyai pasangan yang bernama Bera dan juga anak yang bernama Ru. Selama 25 tahun berada di sini, Mostly selalu melakukan pekerjaannya, yaitu membajak ladang milik Simon. Hari demi hari dia jalani dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, dia udah merasa muak dengan pekerjaannya, tapi di lain sisi dia merasa bahagia karena bisa mempunyai keluarga kecil bersama dengan pasangan dan anaknya. Nah, selain Simon, Mostly dan keluarganya juga mengenal seekor Torrivan lain yang bernama Turpin. Si Turpin ini setiap harinya bekerja sebagai penarik kereta yang ditumpangi oleh penjual keliling yang bernama Bimes, Sheng, dan juga Oli, yang selalu aja ngejual barang-barang seperti obat panu, balsem, gelas, dan lain-lain. Cuma kedatangan si Bimes ke sini setiap harinya itu bukan hanya sekedar menjual barang, melainkan dia mempunyai tujuan yang lain. Jadi si Bimes rupanya mencoba untuk menipu Simon agar Simon mau membeli sebuah lahan berbatu yang lokasinya berada persis di samping ladang miliknya, yang padahal tujuan sebenarnya adalah kepengen mendapatkan anaknya Mostly, yaitu si Ru. Nah, mendengar percakapan mereka, Mostly sempat memberikan pendapatnya kepada Simon, di mana dia berkata kalau lahan yang dimaksud itu nggak layak untuk dijadikan tempat berladang. Namun karena udah kemakan omongannya si Bemes, akhirnya Simon pun marah dan kemudian membentak Mostly. Malam harinya, di saat Mostly lagi ngobrol bersama dengan Bera yang lagi mengandung anak kedua mereka, Ru mengajak sang ayah untuk menemaninya pergi ke suatu lokasi yang selalu dirahasiakan oleh Ru. Ternyata tempat yang dimaksud merupakan sebuah goa rahasia yang penuh dengan lukisan yang menggambarkan sejarah dari spesies Torrivan. Di sini Mostly akhirnya mengetahui kalau spesiesnya itu ternyata nggak bongkok dan bahkan mempunyai tangan layaknya manusia. Ketika melihat lukisan tersebut, Mostly tiba-tiba teringat dengan lukisan yang pernah digambarkan oleh Turpin sewaktu si Mostly masih kecil. Pada waktu itu, Turpin sempat menjelaskan kalau spesies mereka dulunya terdiri dari dua keluarga besar. Satu keluarga adalah yang berhasil pergi ke arah utara dan dikenal sebagai Upright, dan satu keluarga lagi yang tertinggal yang merupakan nenek moyang Mostly dan juga Turpin. Di sini Turpin lalu menambahkan perihal beberapa dari keturunan mereka yang percaya kalau para Upright yang selamat suatu hari nanti bakal kembali lagi dan menyelamatkan mereka. Next, karena udah larut malam, Mostly dan Ru akhirnya memutuskan untuk kembali ke ladang dan beristirahat. Setelah sampai, Bera lalu bertanya sekaligus berusaha meyakinkan Mostly kalau
apa yang baru aja dilihat mereka itu kemungkinan memang benar-benar ada. Dan gua tersebut adalah jalan menuju ke lokasi tempat di mana para Upright tinggal dan hidup dengan damai. Namun sayangnya bagi Mosley hal itu hanyalah sekedar dongeng belaka. Dia juga yakin kalau sebenarnya nggak ada tempat seperti itu di luar sana. Nah, nggak berapa lama kemudian, Mosley dan Bera mendengar obrolan antara Simon dan Bemis yang membicarakan tentang Simon yang akhirnya setuju untuk menjual Rue. Tapi setelah nanti Bera melahirkan anak keduanya. Mendengar hal tersebut seketika membuat Mosley dan Bera kecewa. Di sini Bera mencoba meyakinkan Mosley untuk kembali ke dalam goa dan mencari tahu tentang kebenaran yang ada di sana. Keesokan harinya, Mosley yang udah muak dengan perlakuan Simon, apalagi setelah mengetahui kalau anaknya bakal dijual, akhirnya dia memberontak. Sekarang Mosley berencana kembali ke goa untuk menemukan para Upright. Meskipun sempat dikejar oleh Simon, Bemis, Sheng, dan juga Oli, Mosley pada akhirnya berhasil melarikan diri dan bersembunyi di dalam hutan. Nah, karena Bemis ini nggak mau kalau nanti semua rencananya jadi gagal, dia lalu berusaha meyakinkan Simon untuk mau menyewa seorang pemburu yang bernama Warfield. Sementara itu di dalam goa, Mosley yang berada di lokasi tempat di mana dia melihat lukisan sebelumnya, tiba-tiba tersandung ke dalam perangkap lubang pembuangan, yang ternyata perangkap tersebut emang udah lama dibuat oleh Warfield demi menangkap setiap Torrivan yang kabarnya akan melarikan diri. You're going back to Simon. Untungnya Mosley berhasil melarikan diri pada saat Sheng dan juga Oli ikut campur karena kepengen tahu apa yang dikerjakan oleh Warfield. Dari sana Mosley terus berlari dan berkat bantuan dari beberapa kunang-kunang yang mencoba mengganggu si Warfield, pada akhirnya Mosley berhasil bersembunyi di balik air terjun. Setelah sebelumnya dia harus terjatuh demi menghindari kejaran Warfield. Nah, dari balik air terjun, Mosley yang baru aja tersadar kemudian mengetahui kalau dirinya berada di sebuah ruangan. Di sini Mosley bertemu dengan 3 Upright, di mana kemudian dia menyadari kalau legenda kaum Upright ternyata emang beneran ada. Nah, 3 Upright itu bernama Warney, Diver, dan juga Galen. Awalnya Warney dan teman-temannya sempat nggak percaya kalau Mosley merupakan Torrivan yang sama seperti mereka. Namun setelah mendengar semua cerita dari Mosley, akhirnya mereka baru tahu kalau ternyata ada spesies Torrivan yang bungkuk, nggak punya tangan, dan nggak pakai baju. Nah, ketiga Upright ini sebenarnya tinggal di sebuah kota yang bernama Kineserat, dan itu lokasinya jauh dan sangat rahasia. Tapi kenapa mereka bisa ada di sini? Nah, jadi tempat ini dulunya adalah salah satu lokasi di mana para Torrivan sering berkumpul sebelum terjadinya migrasi. Setelah berabad-abad berlalu, kaum Upright rupanya nggak tahu kalau ada sebagian dari spesies mereka yang tertinggal dan menjadi budak dari manusia. Si kakek yang bernama Galen ini adalah salah satu dari keturunan Upright yang masih mengetahui cerita sebenarnya dari kaum mereka. Menurut Warney dan juga Diver, Galen adalah sosok yang sering mendapatkan penglihatan, di mana pada suatu ketika dia bermimpi tentang sekelompok kunang-kunang yang berusaha menuntun Galen untuk datang ke tempat ini. Nah, mendengar hal tersebut, Mosley pun langsung kaget karena dia juga sebelumnya dibantu sama kunang-kunang. Dia percaya kalau kunang-kunang itu memang sengaja mempertemukan dirinya dengan kaum Upright dengan harapan kaum Upright akan membebaskan Torrivan seperti Mosley dari perbudakan yang dilakukan oleh manusia. Dari sana, Warney dan kawan-kawan setuju nih untuk membawa Mosley kembali ke kota Kineserat. Selama perjalanan mereka, Mosley diberikan lebih banyak lagi pengetahuan tentang sejarah bangsa Torrivan, khususnya kaum Upright yang memiliki kelebihan dengan tangan dan tubuh mereka yang gak bungkuk. Di lain sisi, Warfield rupanya berhasil menemukan tempat yang ada di balik air terjun, dan itu artinya cepat atau lambat si pemburu ini bakal menemukan Mosley. Sementara itu, Mosley dan kawan-kawan sedikit lagi akan sampai di lokasi tujuan. Namun untuk bisa benar-benar sampai, mereka terlebih dahulu harus mengitari sebuah kebun besar yang konon katanya kebun ini keramat dan juga berhantu. Nah, karena Mosley nggak punya banyak waktu, akhirnya dia mengusulkan untuk mengambil jalur pintas, yaitu sebuah jalur yang ada di bawah kebun tersebut. Tapi begitu mereka menggunakan jalur itu, tiba-tiba terjadi gempa yang membuat mereka semua hampir terkubur hidup-hidup.
Malam harinya ketika lagi beristirahat, Mosley, Warney, dan Deaver terbangun ketika mereka melihat Galen yang tampak berjalan mengikuti gerombolan kunang-kunang. Nah, pada saat mereka mencoba untuk menyadarkan Galen, tiba-tiba Mosley menyadari kalau sepertinya ada seseorang yang mengikuti mereka. Dan benar aja, nggak berapa lama muncullah si Warfield yang langsung mendekat ke arah mereka. Dalam keadaan yang membuat Mosley panik, Galen memberitahu kalau kunang-kunang yang ada di hadapannya hanya mau membantu mereka. Dan benar aja, ketika Galen meminta Mosley untuk melompat dari jurang, tiba-tiba Come on, guys! Hurry up! setelah berhasil melarikan diri dari Warfield dengan bantuan kunang-kunang, Warney menyadari kalau kunang-kunang itu bukanlah makhluk biasa, melainkan sesuatu yang bisa dibilang mistis. Next, esok harinya, sampailah mereka di kota Kineserat. Mosley yang mengetahuinya langsung senang, karena pada akhirnya dia bisa meminta bantuan pasukan Upright dan membebaskan Torrivan dari manusia. Tapi nyatanya cuy, begitu masuk ke dalam, nggak ada yang namanya pasukan. Yang ada hanyalah para Upright yang umurnya itu udah pada tua. Mengetahui hal tersebut, Mosley jadi marah sekaligus kecewa. Warney kemudian menjelaskan kalau sebenarnya semua Upright yang ada di sini itu juga lagi dalam keadaan yang nggak baik-baik aja. Karena udah sejak 100 tahun lebih, para Upright ini belum juga dikasih satupun keturunan. Yang itu artinya regenerasi mereka jadi terhenti. Nah, niat Warney membawa Mosley ke sini sebenarnya adalah kepengen meminta bantuan si Mosley, yaitu menjadi penyelamat bagi kaum Upright. Warney berencana untuk mengembalikan bentuk tubuh Mosley, yaitu kembali berdiri tegak seperti layaknya manusia. Next, kita balik lagi ke ladang milik Simon. Semenjak ditinggal Mosley, Rue mencoba untuk mengisi posisi ayahnya itu dengan merawat ibunya yang lagi hamil tua. Begitu juga dengan Turpin, si Torrivan tua. Dia ini selalu menyemangati Rue dengan memberikan cerita-cerita tentang kaum Upright dan juga mengajarinya tentang bagaimana caranya mengambil ember. Namun pada suatu hari, Bemis rupanya memutuskan untuk menjual Turpin, di mana hal itu kemudian membuat hatinya Rue menjadi semakin hancur. Sementara itu, Warfield si pemburu akhirnya tiba di kota Kineserat. Dalam pertemuannya dengan suku Upright, Warfield membunuh Galen dengan menggunakan panah. Kakek-kakek disuruh perang, mana bisa lah. Nah, untuk menyelamatkan rakyatnya, Ratu kaum Upright yang bernama Agaba akhirnya berhasil meyakinkan Mosley untuk mau menjelajah ke kebun terkutuk demi menemukan pohon kehidupan dan memakan buahnya dengan tujuan untuk membalikan kutukan alias membuat tubuh Mosley nggak bungkuk lagi. Di saat yang bersamaan, Bera rupanya akan melahirkan anak keduanya. Karena nggak tahu harus gimana nih, Bera kemudian berusaha meyakinkan Rue untuk meminta bantuan Simon. Awalnya Rue sempat takut dan gak berani, tapi karena dia harus menolong sang ibu, Rue akhirnya memberanikan diri dengan masuk ke dalam rumah Simon dan meminta bantuannya. Pagi harinya, Warfield melakukan pengejaran terhadap Mosley sampai-sampai dia harus masuk ke dalam kebun keramat. Meskipun sempat terkena anak panah, Mosley akhirnya berhasil menemukan pohon kehidupan berkat bantuan sekelompok kunang-kunang yang kembali muncul. Tapi sebelum bisa memakan buah yang ada di pohon tersebut, Mosley terlebih dahulu harus bertarung melawan Warfield. Pertarungan itu benar-benar membuat Mosley hampir terbunuh setelah dia harus terkena panah untuk kedua kalinya. Namun untungnya sebelum Warfield bisa membunuhnya, kunang-kunang mistik lalu bersatu dan membentuk diri mereka menjadi makhluk terang yang dikenal sebagai Guardian. Makhluk terang itu berhasil membuat Warfield ketakutan setengah mati dan akhirnya membiarkan si pemburu terjebak di dalam kebun keramat untuk selamanya. Nah, setelah semua luka-lukanya disembuhkan oleh Guardian, Mosley lalu dibawa kembali ke kota Kineserat. Di sana kemudian terungkap kalau makhluk gaib inilah yang emang sengaja menuntun Mosley ke tempat ini dalam bentuk kunang-kunang supaya dia bisa mewujudkan keinginan Mosley, yaitu membebaskan keluarganya. Nah, setelah memakan buah dari pohon kehidupan, Mosley
Mosley yang sekarang udah berdiri tegak kemudian kembali ke ladang milik Simon, di mana dia lalu muncul untuk menghentikan Simon menjual anaknya Rue kepada Bemis. Sempat terjadi konfrontasi ketika berhadapan dengan Simon, tapi karena ukuran tubuh mereka udah berbeda jauh, Mosley pada akhirnya berhasil melepaskan keluarganya dari perbudakan. Mosley juga nggak lupa memberikan buah kehidupan kepada Bera, Rue, dan juga anak keduanya yang bernama Rosie. Hey, you! She's a girl. Dari sana, bersama-sama, keluarga kecil ini lalu pergi meninggalkan ladang milik Simon untuk memulai hidup yang baru di kota Kineserat. So, itulah tadi alur cerita film Mosley. Jalan ceritanya gue suka banget cuy. Film ini mudah dinikmati. Terus udah gitu nggak terlalu banyak adegan-adegan yang nggak penting. Intinya, film ini wajib banget untuk dimasukkan di dalam rekomendasi film fantasi animasi yang enak banget ditonton bareng keluarga. Kalau gitu, gue pamit undur diri. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.